Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita pada senja hari ini, saya sebentar ini membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-116. Bunyi ayat itu, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhann wa in hum illa yakhrusun. Terjemahannya dalam bahasa kita, dan jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Mereka tak lebih hanya mengikuti dugaan semata, dan mereka tak lebih hanyalah menyangka-nyangka saja atau memperkirakan saja. Ayat ini, ayat 116 dari surah Al-An'am itu sangat aktual untuk menjawab berbagai kondisi keberagamaan umat hari ini. Dan bukan hanya dalam urusan beragama dalam makna khusus, tetapi dalam kehidupan. Ayat ini penting untuk direnungkan. Kenapa? Karena ayat ini walaupun berulang kali kita baca, tapi kita menemukan petunjuk yang berharga di saat kondisi dan keadaan manusia hari ini sudah terjerat atau terjebak dengan popularitas dan hanya mengikuti hal-hal yang bersifat viral. Tidak sedikit kesesatan di dalam hidup, baik dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dilakukan oleh orang karena mereka hanya mengikuti apa yang terlihat, apa yang populer, apa yang viral di media sosial. Ya, perhatikan kata-kata jorok atau kata-kata kotor sekarang seperti biasa saja diucapkan oleh orang di berbagai media, seolah-olah dia tidak merasa bersalah. Lihat para wanita tanpa ada rasa malu kadang berdiri di hadapan kamera, kemudian berjoget-joget dengan tertawa dan bangga memperlihatkan cara seperti itu. Dan yang sangat menyedihkan lagi adalah bahkan orang-orang yang semestinya menjadi tauladan, guru-guru, tokoh-tokoh, semua itu karena terjebak oleh apa? Ingin viral, ingin populer, ingin termasyhur. Dan tentu di balik itu juga tidak jarang yang diharapkan adalah apa? Material, supaya banyak orang menjadi pengikut kita, memberikan berbagai macam. Dan itulah yang terjadi hari ini. Dan sepertinya itu berlangsung tanpa ada yang bisa untuk, jangankan akan menghentikannya, malah menguranginya saja. Tidak ada hari ini suatu gerakan yang nyata. Coba perhatikan hilangnya nilai-nilai yang selama ini kita tanamkan, kita wariskan dari generasi ke generasi. Ada artis yang sengaja
untuk syuting hiburannya di depan kuburan, di depan kubur orang yang menjadi korban pembunuhan, dianggap biasa saja. Terjadi kecelakaan, bukannya mereka bergerak menolong, tapi kamera dahulu divideokan. Apakah orang itu akan selamat atau akan mati, tidak peduli. Ini semua jangan dianggap hal yang biasa, karena kalau ini terus menerus dilakukan, maka hilanglah rasa, hilanglah sensitivitas. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam akan terkikis. Rasa malu yang merupakan bahagian dari iman sudah mulai hilang. Rasa peduli, empati, simpati sudah tidak dipertimbangkan lagi. Dan bahkan kita mendengarkan orang-orang yang berbicara di dalam berbagai media tentang agama. Dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkannya. Ada seorang penceramah yang dulu dia eksis di Solo ini, di kota dan di kabupaten. Dia berasal dari luar Sumatera, dan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat pernah mengeluarkan fatwa tentang dia, karena dia mengatakan di dalam buku yang ditulisnya bahwa Hajar Aswad adalah simbol kemaluan perempuan. Nah, sekarang tersebar lagi, viral lagi, dan bahkan dia diminati oleh banyak orang, padahal yang dia sampaikan itu ya salah satu contohnya yang mudah untuk kita fahami. Dia katakan Al-Qari'ah, itulah bacaan dari Al-Qari'ah, atau Al-Qari'ah itu yang dia tidak mengerti. Dia katakan, masa Al-Qari'ah pembaca perempuan terus kita artikan, padahal antara Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah dua hal yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mengerti dengan bahasa Arab. Dahulu dia juga menerjemahkan Sidratul Muntaha di dalam buku yang diteliti oleh MUI Sumatera Barat. Sidratul Muntaha itu dia katakan sidrah sadar, karena kalau dituliskan sidrah pakai bahasa Indonesia yaitu ada S-I-D-R, ya sama dengan, mirip-mirip dengan sadar. Muntaha puncak, disebutlah puncak kesadaran. Oh, itu mati-matian dulu pemerintah daerah ini mempertahankan orang yang mengaji itu dibawa ke kota Solo, ke Kabupaten Solo. Bahkan pernah saya 5 tahun tidak boleh berceramah walaupun di kampung sendiri, karena mengingatkan hal yang demikian. Nah, sekarang juga kembali viral. Makanya ini adalah persoalan yang mesti kita khawatirkan. Kenapa? Karena anak-anak kita dan keturunan kita akan berhadapan dengan situasi yang mungkin lebih gawat daripada ini. Orang tidak hanya mengaji, bahkan kalau kita hitung antara orang yang duduk hari ini mengaji di masjid dengan orang yang mempelototi, ya, yang melihat media apapun namanya, tidak bisa dibandingkan. Sangat sedikit orang yang mau hadir berkomitmen mendengarkan kajian yang ada di rumah Allah. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang biasa mengaji datang ke majelis ilmu, karena sudah ada media tidak datang lagi dengan alasan sudah bisa mendengarkannya melalui YouTube, melalui TikTok, melalui WA dan berbagai macam.
Padahal sudah berulang kali dikatakan hadir di dalam majlis ilmu, apalagi di rumah Allah, dua hal yang berbeda. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, idza marartum biriyadil jannah, apabila kamu melewati taman-taman surga, farta'u, singgahlah, kata Nabi. Taman surga itu tidak masuk grup WA, tidak masuk di dalamnya pengajian TikTok, tidak ada di situ masuk YouTube, tidak bisa difahami. Karena riyadil jannah yang disebut di situ adalah halaqah keilmuan. Terlalu jauh kalau kita fahami grup-grup WhatsApp masuk di dalam konteks hadis itu. Terlalu jauh kalau kita fahami bahwa pengajian-pengajian yang disampaikan di dalam media-media itu masuk dalam cakupan hadis tersebut. Jauh sekali. Karena itu kita akan katakan bahwa hadir di majelis seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan hari ini memiliki nilai yang berbeda di sisi Allah dengan kita mendengarkannya melalui media ini, dengan kita mendengarkannya melalui media-media sosial. Inilah riyadul jannah. Yang anehnya, bapak haji dan ibu hajjah, orang-orang yang berumrah, berebut mati-matian untuk hadir di Raudhah di Madinah, di Masjid Nabawi. Nah, Raudhah yang ada samping rumahnya dia tidak datang. Pada Raudhatul Jannah itu bukan hanya baina mimbari wa baiti, baina baiti wa mimbari raudhatu min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku salah satu dari taman surga. Itu berarti taman surga bukan hanya tempat yang sedikit itu saja. Karena Nabi katakan min riyadil jannah. Ada taman-taman surga lain. Ya, di antaranya adalah majelis ilmu. Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman-taman surga, ya singgahlah. Kalau kamu naik kendaraan tungganganmu, ya kabehlah tunggangan itu dulu, berhenti dulu, ikut di dalamnya. Itu adalah riyadul jannah. Apa itu? Halaqah, di mana orang berhimpun berhalaqah untuk apa? Untuk mengkaji Al-Quran, untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan wejangan-wejangan nasihat yang diambil dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu riyadul jannah. Orang yang pergi umrah itu menjadi andalan itu. Kapan tuh ke raudhahnya? Berebut itu untuk masuk, berpacu untuk ke sana. Yang Raudhatul Jannah di samping rumahnya, sajinya sejangka dari rumahnya dan tiba. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa sekarang ini cara beragama orang ya sepertinya agama trendy saja, bukan pakaian di dalam kehidupan. Trennya kini ya itu pula lah. Atau orang mengatakan agama stylish, namanya style. Nah, ini kalau dibiarkan seperti ini terus, maka yang kita cemaskan adalah generasi yang akan melanjutkan kita. Seperti apa mereka nanti beragama. Nah, karena itu saya mengajak kita semua untuk mari merenung cara-cara kita yang telah tersebar kemana-mana sekarang ini. Kalau kita tidak hentikan dan kita tidak robah, maka resikonya akan besar untuk kita, keluarga dan umat ini. Jemaah rahimakumullah, ketika kita sampaikan yang seperti ini, itu bukan berarti bahwa media ini tidak kita pakai untuk berdakwah. Jangan kita salah faham dalam hal itu. Ketika saya menjelaskan ini berarti kalau begitu media ini ditinggalkan saja. Tentu kebutuhan orang terhadap media ini perlu ada juga, namun dalam batasan-batasan yang jelas, dalam ukuran-ukuran yang telah
yang telah kita kaji bahwa itu memberikan maslahah dan manfaat. Tapi kalau akan mendatangkan mudarat, sebaiknya kita membatasi diri. Ada catatan penting kemarin ketika ada FGD yang dilakukan oleh para petinggi di negeri ini, dihadiri oleh seluruh Forkopimda di tingkat provinsi dan dihadiri pula oleh Pemda-Pemda kabupaten kota se-Sumatera Barat. Narasumbernya adalah gubernur dan juga Kapolda. Apa yang menarik? Menarik maknanya bukan untuk kita ikuti, tapi dari penjelasannya itu yang menarik. Dua orang ini memberikan petunjuk mensinyalir bahwa berbagai kejahatan hari ini yang terjadi di tengah masyarakat, apalagi kemarin itu kita bicara narkoba, termasuk juga LGBT, judi, perzinaan, seluruh perbuatan maksiat ini menyebar di tengah masyarakat hari ini. Apa media yang mereka pergunakan ini? Orang menjual diri pakai media ini juga. Menyebarkan narkoba pakai ini juga. Mereka membuat kelompok-kelompok LGBT pakai ini juga. Orang-orang yang melakukan perjudian secara online juga pakai ini juga. Nah, tetapi sangat disayangkan ketidakberdayaan penanggung jawab atau yang berwenang menghadapi gelombang perkembangan media ini membuat kita masyarakat banyak menjadi korban. Dan tentu di Indonesia mayoritas yang akan menjadi korbannya adalah kaum muslimin. Ada informasi yang satu sisi mungkin orang mengatakan bahwa kita melek teknologi, tetapi satu sisi ada mengkhawatirkan bahwa pengguna internet terbesar di dunia ini, orang yang paling banyak berinteraksi dengan internet di dunia ini termasuk adalah di Indonesia. Dan bahkan ada beberapa informasi yang dirilis, Indonesia termasuk di antara negara yang doyan atau hobi dengan situs-situs yang memalukan, porno dan berbagai macam. Nah, apakah ini tidak menjadi catatan besar bagi kita? Siapa yang menjadi pelaku ini? Apakah itu bukan anak-anak kita? Kemenakan-kemenakan kita? Keluarga kita? Jangan-jangan juga termasuk di dalam itu. Nah, inilah yang sedang kita hadapi, wahai bapak dan ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Nah, terus bagaimana kita membentengi diri kita dan keluarga serta masyarakat ini? Jalan satu-satunya adalah yaitu menandingi kegiatan-kegiatan itu dengan kegiatan-kegiatan majlis, agar anak-anak kita tidak terjebak dalam dunia yang seperti itu terus. Cuma sayang ada titik lemah yang mendasar. Apa titik lemahnya? Adalah tidak seriusnya orang tua ikut membawa anak-anak mereka untuk hadir dalam majlis-majlis di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan yang mendasar. Ini orang tua sudah merasa sangat saleh ketika dia rajin salat, anaknya entah salat di mana. Orang tua sudah sangat
merasa taat ketika dia hadir di majlis ilmu seperti ini, sedangkan anaknya entah sekali berapa mendengarkan kajian. Jadi tanggung jawab dari orang tua untuk menjaga arah perjalanan dari anak yang diamanahkan kepadanya ini sangatlah lemah. Padahal dia dengarkan juga dari para ustaz bahwa dialah yang bertanggung jawab. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawa. Setiap anak yang terlahir itu terlahir di atas fitrahnya, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia ayyuhawwidanihi, menyahudikan dia, au yunassirani, menasranikan dia, au yumajjisani, atau memajusikan yang lahir itu. Tetapi sampai di mana hadis ini berkesan di dalam hati setiap orang tua yang memiliki anak putra putri hari ini? Itu yang jadi pertanyaan besar. Sampai di mana hadis itu berkesan di dalam hati orang tua? Nah, ada suatu gerakan sekarang sedang kita dorong kembali. Dahulu 5 tahun yang lalu gerakan ini dicanangkan di Kota Bukit Tinggi, dan mudah-mudahan gerakan ini disambut oleh daerah-daerah lain. Dan saya meminta anggota DPRD yang dulu mencetuskan gerakan ini, karena dia adalah salah seorang jamaah dari Surau, untuk menggerakkan itu semaksimal mungkin. Apa itu? Pendidikan keluarga. Jadi nampaknya nak di sekolahan kini dah anak-anak saja, tapi ibu bapa juga harus di sekolahan balik. Dibuat modulnya, diberikan paket-paket keilmuan dengan wawasan yang cukup agar mereka bisa berdialog dengan ulama, dengan pihak-pihak terkait. Mereka belajar psikologi, mereka kembali belajar tentang kesihatan, mereka belajar tentang anak, mereka belajar tentang bagaimana pendidikan anak di dalam Islam. Mereka juga malah apa? Harus belajar bagaimana memberdayakan potensi. Kenapa? Karena tidak sedikit alasan anak tidak terdidik itu karena ekonomi. Bah, kami mendidik anak kami buya patang pagi salah payah, dapat pagi habis patang. Bila lo kami bisa menasihat, lain nama menasihat, dia kami ndak lo do baris yang ke di tanah, ke di pengan. Nah, berarti kelalaian ini kita sadari sudah. Nah, jalannya adalah keluarga harus disekolahkan lagi. Tapi ada yang menarik lagi. Yang menariknya bukan berarti ini benar ya. Dari temuan itu ada yang menjadi tanda tanya besar. Apa itu? Ketika sekolah keluarga ini diadakan, yang amu ikut ya ibu-ibu saja, apa-apa dah mencogok. Nah, jadi sudah sekian kali. Jadi yang hadir hanya ibu-ibu saja. Bapak-bapak tidak mau atau jarang sekali hadir, tidak bersemangat. Padahal kalau ditanya kepada laki-laki, fungsi apa, kedudukan apa dalam rumah tangga apa, langsung tu tapu dado. Kami pemimpin di rumah tangga ya. Kami yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana bertanggung jawab ketika akan ditambah wawasannya? Dia tidak mau. Habis kokok mengecek lo isteri tiba di rumah. Ikut tadi kaji alah tentu lo dekau. Nah. Jadi apa yang ingin saya katakan dalam awal kajian kita hari ini? Sebenarnya kita melihat kelemahan-kelemahan kita, dan kita tahu sebenarnya dengan apa kita akan berhadapan dengan kelemahan-kelemahan itu. Kita tahu titik lemah kita tahu potensi kita, dan kita tahu apa alat yang akan kita pakai untuk berhadapan dengan itu. Tapi persoalannya apa? Kita tidak mau. Itu masalah. Tidak mau.
Nah, kalau kemauan itu yang tidak muncul dari kita umat ini untuk memperbaiki kondisi sekarang, maka kita akan hilang, generasi yang akan datang akan kehilangan kita. Nah, karena itu hari ini saya mengajak kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu telah hadir di rumah Allah. Sudah saatnya kita harus bisa, tidak boleh kalah. Anak-anak muda harus kita yang membawanya, karena itu tanggung jawab kita yang akan diminta kelak di akhirat pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika kita mengaji dan belajar tentang Islam, tentu kita tidak hadir di sembarang majelis. Ketika kita mendengarkan dari berbagai media, tentu kita tidak mendengarkan siapa saja yang memulai pembicaraannya dengan Assalamualaikum, bahkan bisa memakai iftitah Alhamdulillah. Ada yang kita bawa dalam setiap pertemuan kita dalam majlis-majlis. Itu yang dikatakan dawabit talaqqil ilm, dawabit talaqqid din. Apa ketentuan-ketentuan yang harus kita bawa ketika kita menerima ilmu dan wawasan tentang agama. So, media-media ini tidak sedikit pula menyesatkan orang. Seperti tadi, lajale bacaannya Al-Qari'ah, diterjemahkannya wanita yang membaca. Itu kan tak nyambung namanya. Kalau perempuan yang membaca bukan Al-Qari'ah, tapi Al-Qari'ah. Nah, bagaimana kita memfilter? Bagaimana kita menyaring, membentengi diri kita dari berbagai macam pemahaman, pemikiran, bahkan berbagai ajaran, supaya jangan merusak kita dan merusak keluarga kita di era kebebasan yang sangat liberal sekarang ini. Nah, saya katakan ada 5 dawabit. Ada 5 ketentuan umum kalau kita hendak mengambil din, mengambil agama, ingin menerima ilmu yang harus diperhatikan. Kemanapun kita hadir dalam majlis, apapun yang kita dengar, yang kita tonton, apalagi terkait dengan ceramah, dengan tausiah berbagai macam. Nah, ada 5 kaedah mendasar. Apa itu? Yang pertama adalah jalan keselamatan di dalam hidup ini adalah Islam. Itu harus menjadi prinsip. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari di dalam kehidupan ini selain Islam sebagai din, makna din itu apa? Sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan kelak, yang akan membuat kita bisa terbebas dari berbagai tuntunan. Kama tadinu tudan, dari tuntutan di akhirat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia melainkan Islam. Kenapa ini menjadi kaedah? Karena hari ini banyak orang menawarkan berbagai cara hidup tetapi jauh dari Islam. Bahkan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mengamalkan ajaran Islam, bisa jadi mereka tidak mengajarkan keislaman. Dan tidak sedikit juga di ranah Minang, kadang-kadang orang-orang yang merasa memahami adat Basandi Syarak, tetapi dia tafsirkan adat itu menurut selera dia saja. Tidak ada syarak mengatakan demikian. Nah, ya misalnya saja, ada yang menjelaskan di dalam media bahwa kenapa orang Minang dahulu tidak boleh nikah sesuku, karena dahulu nenek kita yang mengasaskan adat ini, ketika suku mulai dibentuk, katanya bersumpah
tidak akan saling menikahi karena sesuku. Apa kata dia? Dia jelaskan, yang jelas orang ini tidak mengerti tentang Islam. Nah, karena itu siapa yang melanggar sumpah sekarang anak cucu berarti munafik. Enak saja menuduh orang munafik. Apakah sumpah nenek moyang kita itu mengikat kita sampai hari ini kalau kita tidak berkomitmen? Tidak ada di dalam syarak. Tidak ada di dalam syariat sumpah orang tua dahulu mengambil kawak sampai kini. Kecuali kalau kita membenarkan sumpah itu atas diri kita. Kalau begitu berbayo nanti. Kalau ada orang mengecen, salamu kalau salamu ayili, salamu iko tak boleh di kerajaan. Apakah sumpah seseorang sekian tahun yang lalu kemudian mengikat kita sampai hari ini? Tidak. Makanya ABSSBK itu tidak mengikat kepada kita kalau kita tidak meyakini kebenarannya. Sudah berulang kali kita ingatkan, tidak ada sumpah seseorang kemudian mengikat ke bawah. Nah, kalau ada seseorang misalnya, selama saya hidup saya tidak akan tempuh jalan itu, begitu juga anak cucu saya. Kalau ada orang berkata begitu, apakah anak cucunya ketika menempuh itu boleh pula kah dia melanggar pula dia? Tidak. Seseorang hanya berhak mengilzamkan, membebani dirinya dengan sumpah, tidak berhak membebani orang lain. Tapi ada orang menjelaskan, kadang diundang kemana-mana menjelaskan itu, dia belajar tidak tentang Islam. Kenapa? Karena ada dahulu tahun 2018 orang bertanya, kenapa diperbarui lagi sumpah Sati Bukit Merapalam itu? Tahun 2018 MUI mengadakan acara di Puncak Pato di Lintau Buo Utara ini, mengundang seluruh nenek mama, alim ulama, termasuk organisasi-organisasi adat. Elkam hadir, kemudian Bakorkan, kemudian MTKAM hadir, para ulama dari seluruh kabupaten kota hadir, pemerintah, gubernur hadir, bupati Tanah Datar yang menjadi tuan rumah. Kemudian dilakukan seminar, kita namakan di situ apa? Dalam rangka untuk menghidupkan kembali, memperbaharui kembali semangat Sumpah Sati. Kenapa? Karena Sumpah Sati itu tidak mengikat ke bawah, hanya mengikat kepada orang yang bersumpah. Tidak ada sumpah mengikat orang lain. Kalau sumpah nanti mengikat orang lain semuanya, berbahaya. Nah, jadi karena itu baru suatu ikatan-ikatan itu terwujud kalau apa? Kalau generasi berikutnya membenarkan dan ikut dengan komitmen itu. Makanya ABSSBK itu perlu setiap generasi dihidupkan supaya jadi manhaj dakwah. Itu makanya MUI menghidupkan kembali. Dan tidak ada yang berhak mengatakan itu kecuali apa? Ada beberapa pengecualian. Yang pertama, kalau yang dipersumpahkan oleh orang tua kita itu benar adanya sesuai dengan ketentuan syarak. Siapa yang melanggarnya bukan melanggar sumpah, tapi melanggar yang hak. Jadi kalau ada orang, ambo saumui duit ambo dan anak cucu ambo indah akan mengambil sawah itu karena itu bukan hak kami, demi Allah. Nah, itu hanya berlaku kepada yang bersumpah dan orang yang terlibat dalam sumpah itu. Ketika orang yang bersumpah itu telah mati, kemudian ada keturunannya, apakah keturunannya itu ketika melanggar aturan itu dia melanggar sumpah? Tidak. Tetapi kalau tidak hak dia, berarti dia melanggar karena menempuh jalan batil, bukan karena sumpahnya. Jadi saya tidak mengerti ada orang-orang yang menjelaskan perkara ini tapi tidak mengembalikan ke dalam konsep. Sama dengan nenek mama. Kenapa nenek mama diambil sumpah lagi ketika dia menyandang gelar
ketika melewakan gala. Badak cukik sesumpahan dulu. Karena sumpahan dahulu itu berlaku untuk orang yang mengucapkannya. Kalau dia langgar apa yang menjadi tugas dia dalam memangku jabatan tersebut, maka dia bersumpah bahwa dia bersedia untuk dilaknat oleh Allah dalam bentuk apa? Katil nak berpucuk ke bawah, nak baurek di tengah ditirik kumbang. Kalau dia tidak membenarkan itu, tidak bersumpah seperti itu, apakah dia terikat? Dia tidak terikat. Sebab sumpah pegawai, kau menjalankan ini bermacam, anaknya jadi pegawai besok berubah aturan, apakah dia melanggar sumpah bapaknya? Tidak. Jadi karena itu pelajari dahulu. Saya berulang kali ingatkan, jangan memahami sesuatu itu hanya berdasarkan kepada rasa-rasa. Raso itu perlu dipakai, pareso itu perlu dipegunuan. Tetapi raso dan pareso itu ada dalam bingkai syarak, bukan ditafsirkan sendiri. Ada pula dia mengajarkan, kenapa anak-anak yang nakal hari ini? Karena salah satu penyebabnya karena ketika memotong tali pusik nak pandang talinya tu. Kau nani jauh rononya, nani kau baru macam. Itu kajian perdukunan yang diajarkan. Apakah Nabi SAW mengajarkan ketika kamu memandang tali pusiknya, ketika memotong tali pusik, pandanglah tali dan kau berbagai macam? Apakah itu kajian syarak? Tidak. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sama dengan kasus sekarang, Majelis Ulama telah menyatakan sikap tidak setuju dengan sertifikasi tanah ulayat. Kemudian datang organisasi adat mengatakan MUI telah merancang sawah orang, merambah ladah orang. Tapi dia setiap hari mengatakan adat bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah. Di mana-mana dia mengatakan fatwa di ulama, perintah di nenek mamak, timbang di cedik pandai. Ketika ulama berfatwa ini tidak benar, salah satu yang mengakibatkan tidak benar, coba bapak dan ibu-ibu preso di kampung awak sorang-sorang, kalau awak mengaji tentang asal muasal negari di ranah Minang yo, tanah pusako tinggi itu dah ada dan selalu menyalo sebenarnya. Ketika negari dibuat bampek suku, masing-masing lah punya wilayah sipadan sorang-sorang. Kau sipadannya, kau batihnya kau batihnya. Oleh nenek moyang kita dahulu. Dan kini anan terjadi. Harta pusako tinggi itu selalu menyalo. Di tengah pusako orang Melayu, tiba pusako orang Tanjung. Di tengah pusako orang Tanjung, datanglah pusako orang Sepanjang. Kan begitu. Kenapa? Bisa jadilah beralih dahulu. Orang awak dahulu kan tak kikik je tanah, jari kutu saya dapat tanah dulu. Nah, bisa jadi karena pegang gadai dan berbagai macam. Itu satu persoalan. Kalau dia hanya memegang alasannya dan orang bersepakat, kalau tidak didudukkan secara syarak, maka terkuasai oleh dia harta yang haram. Begitu juga tidak sedikit kaum yang kadang sudah merantau, atau tidak ada laki-laki kadang menjadi kaum di kaum itu. Akhirnya dibawalah orang Jawa dan berbagai macam. Mulanya diletakkan di bawah, mungkin di dekek berando, mungkin di ujung dan berbagai macam. Tapi karena terus dia berkembang, yang punya tanah atau yang asal tidak berkembang biak, akhirnya orang yang di bawah lah naik ke atas rumah. Ketika dia berada di atas rumah, dikuasainya harta pusaka tinggi. Apakah halal dia untuk memanfaatkannya? Tidak. Nah, karena itu ulama ketika memfatwakan sesuatu pasti telah dia timbang dari aspek syar'i. Jadi karena itu, kalau kita ingin belajar tentang Islam, apa kaedah pertama? Yang pertama, Islam adalah jalan kebenaran. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita. Yang kedua, Islam adalah agama tanzil. Islam ini bukan agama hasil kreasi. Ini berbeda dengan agama-agama lain yang ada di dunia, yang terlahir dari olah fikir,
dari berbagai macam peradaban akhirnya melahirkan agama. Tidak. Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah, dan wahyu itulah yang membuat peradaban Islam. Jadi terbalik. Kalau selain Islam, ada agama ini yang dibuat dengan pemikiran, dengan perenungan, dengan tafakkur, lahirlah berbagai ajaran. Islam tidak begitu. Islam tanzilu Rabbil alamin, diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Islam memiliki karakter mendasar, yaitu kamaliyah dan syumuliyah, kesempurnaan dan komprehensif. Jadi tidak ada di dalam Islam itu nang kurang. Kalau ada nang terasa kurang, wawasan awak tu nang kurang, pemahaman awak nang kurang. Jadi jangan ada pula orang datang mengajarkan kepada kita seolah-olah Nabi talalai mengajarkan cara beribadah kawak, atau Islam tak cukup menunjukkan kawak jalan hidup sehingga terpaksa buat cik. Tidak, Islam tidak begitu. Jadi sudah 3 kaedah. Yang pertama, Islam jalan keselamatan, karena itu yakini itulah yang akan menyelamatkan kita kalau kita tempuh. Yang kedua, agama tanzil, bukan agama buatan manusia, bukan produk budaya, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia telah sempurna dan dia komprehensif, karena itu tidak perlu ditukuk oleh si fulan dan si fulin. Yang perlu sekarang memahami petunjuk itu dengan benar.